Selamat datang di channel kami. Mari kita membedah buku-buku yang bisa merubah pandangan hidup kita, merubah pola pikir kita, merubah karakter diri kita, sehingga kita bisa lebih baik lagi nantinya. Pada abad ke-11, dunia Islam berada dalam masa keemasan. Ilmu pengetahuan berkembang pesat. Para cendekiawan menggali ilmu dari Yunani, Persia, dan India, menerjemahkan karya-karya Aristoteles, Plato, dan Galen ke dalam bahasa Arab. Filsafat menjadi jantung intelektual peradaban. Tapi di tengah gemuruh rasionalisme itu, muncullah seorang tokoh yang menggetarkan dunia pemikiran, Al-Ghazali. Bukan sekadar ulama, Al-Ghazali adalah pemikir yang menapaki jalur ilmu secara total. Ia belajar logika, filsafat, tasawuf, teologi, dan syariah. Ia menyelami dunia para filosof hanya untuk menggugat fondasi mereka. Bukunya Tahafut al-Falasifah, Keruntuhan para Filosof, bukan sekadar kritik. Ia adalah manifestasi dari kegelisahan spiritual yang menemukan jawaban bukan dalam logika, melainkan dalam hati yang tunduk pada kebenaran ilahi. Filsafat Yunani kala itu dipandang sebagai mahkota ilmu. Al-Farabi dan Ibnu Sina dianggap sebagai penerus Aristoteles dalam dunia Islam. Mereka mengembangkan filsafat metafisika, kosmologi, dan epistemologi dengan cemerlang. Mereka menyusun sistem rasional tentang alam semesta, Tuhan, dan jiwa. Namun bagi Al-Ghazali, ada batas yang tidak boleh dilewati. Ia melihat bahwa para filosof telah melangkah terlalu jauh. Mereka menyentuh wilayah-wilayah yang sakral tentang penciptaan alam, ilmu Tuhan, dan kebangkitan jasad dengan logika manusia yang terbatas. Dan inilah yang membawanya pada sebuah misi intelektual besar, menggugat mereka satu demi satu. Dalam Tahafut al-Falasifah, Al-Ghazali menuduh para filosof melakukan 20 kekeliruan, tetapi 3 di antaranya ia anggap sebagai bentuk kekufuran. Yang pertama adalah keyakinan bahwa alam ini azali, tidak diciptakan, tetapi selalu ada. Yang kedua, bahwa Tuhan tidak mengetahui rincian peristiwa dunia secara spesifik. Dan yang ketiga, bahwa kebangkitan di akhirat hanya bersifat spiritual, tanpa kebangkitan jasmani. Menurut Al-Ghazali, ketiganya bertentangan secara langsung dengan ajaran Islam. Ia menolak pandangan bahwa akal bisa menggantikan wahyu dalam memahami kebenaran tertinggi. Filsafat, katanya, telah menjadi berhala baru bagi sebagian orang yang menyangka bahwa logika lebih tinggi dari iman. Tidak banyak pemikir yang mampu mematahkan lawannya di medan yang sama, tempat mereka merasa paling unggul. Tapi Al-Ghazali tidak hanya menantang para filosof dalam arena debat agama, ia masuk ke dalam benteng filsafat mereka, lalu mengguncangnya dari dalam. Ia tidak datang sebagai orang awam yang gegabah menolak apa yang tak ia pahami. Sebaliknya, Al-Ghazali mempelajari setiap teks penting dalam filsafat dengan kesungguhan yang luar biasa. Ia membaca Metafisika Aristoteles dalam terjemahan Arab, karya besar Al-Farabi tentang logika dan filsafat politik, dan sistem metafisika mendalam Ibn Sina. Ia tidak sekadar membaca, ia menguasai, dan disinilah letak keistimewaannya. Al-Ghazali tidak menyerang filsafat dengan retorika teologis. Ia menelusuri setiap premis para filosof, memeriksa konsekuensi logis dari argumen mereka, dan menunjukkan titik-titik lemah yang tersembunyi dalam keindahan logika mereka. Ia seperti seorang ahli bedah, tenang, presisi, dan tanpa emosi, tapi mematikan. Bagi Al-Ghazali, metode rasional para filosof mengandung kontradiksi tersembunyi. Ketika mereka menyatakan bahwa akal bisa menjelaskan segalanya, mereka lupa bahwa akal adalah makhluk. Ia terbatas, berubah, dan rentan terhadap kesalahan. Dan ketika mereka mulai berbicara tentang Tuhan, tentang penciptaan, dan tentang akhirat, mereka bukan lagi ilmuwan.
mereka telah memasuki wilayah wahyu. Ia tidak mengatakan filsafat harus dibuang. Sebaliknya, ia membedakan secara tajam. Logika, matematika, dan ilmu alam memiliki tempat yang sah. Bahkan ia memuji kontribusi para filosof dalam bidang ini. Tapi metafisika ketika menjauh dari wahyu dan mencoba merumuskan hakikat Tuhan hanya dengan nalar manusia, disitulah bahaya mengintai. Al-Ghazali menuliskan, barang siapa yang percaya bahwa filsafat adalah jalan menuju kebenaran sejati dalam perkara ketuhanan, maka ia ibarat orang buta yang menuntun orang buta lainnya. Dengan gaya tulisan yang tajam dan lugas, ia menunjukkan bahwa banyak argumen metafisika para filosof dibangun di atas asumsi yang tidak bisa dibuktikan. Ia menggugat konsep keabadian alam semesta, ide bahwa Tuhan hanya mengetahui hal-hal secara umum dan bukan secara rinci, serta gagasan bahwa kebangkitan hanya bersifat ruhani. Ia membongkar semuanya satu persatu dengan argumentasi logis, bukan dogma, yang membuat serangannya begitu efektif bukan hanya isi kritiknya, tapi juga cara penyampaiannya. Ia mengerti bahasa para filosof, dan ia menulis dalam gaya mereka. Ia tidak membawa pisau dari luar medan pertempuran. Ia mengambil senjata mereka, mempelajarinya, dan kemudian menggunakannya untuk mengkritik mereka. Inilah yang membuat tahafut al-falasifah bukan sekadar bantahan. Ia adalah pertarungan kelas tinggi dalam sejarah intelektual Islam. Dan seperti seorang pendekar yang berani, Al-Ghazali tidak pernah bersembunyi di balik otoritas agama. Ia maju, bertarung, dan membuka ruang untuk sebuah kritik yang membangun batas antara akal dan wahyu. Lebih dari sekadar serangan, ini adalah pelajaran bahwa memahami lawan dengan mendalam adalah jalan terbaik untuk menyatakan kebenaran. Bahwa kebenaran tidak cukup hanya diyakini, tapi juga harus dipertahankan dengan ilmu. Dan Al-Ghazali dengan tahafutnya telah melakukannya dengan penuh keberanian dan kejujuran intelektual. Namun tahafut bukan hanya karya kritik, ia lahir dari kegelisahan spiritual yang dalam. Al-Ghazali mengalami krisis eksistensial. Ia mempertanyakan segalanya, apakah yang diyakini benar, apakah wahyu bisa dibuktikan, apakah akal bisa dipercaya? Dalam Al-Munqidz min al-Dhalal, penyelamat dari kesesatan, Al-Ghazali menceritakan bagaimana ia menempuh jalan sufi setelah mendapati bahwa akal tak mampu membawa kedamaian jiwa. Ia berkelana, menyepi, bertafakur. Ia menyadari hanya hati yang bersih dan penuh zikir yang bisa merasakan hakikat. Pengaruh tahafut al-falasifah menjalar jauh. Karya ini menjadi bahan diskusi dan debat selama berabad-abad. Di dunia Islam, ia menandai pergeseran dari dominasi filsafat ke kebangkitan ilmu kalam dan tasawuf. Di dunia Barat, karya ini diterjemahkan dan memengaruhi skolastik Kristen. Tapi yang paling menarik adalah reaksi dari filsuf besar Andalusia, Ibnu Rushd. Ia menulis Tahafut al-Tahafut, keruntuhan atas keruntuhan, sebagai bantahan terhadap Al-Ghazali. Inilah yang membuat dunia intelektual Islam begitu hidup, karena perdebatan dijaga dengan ilmu, bukan fanatisme. Al-Ghazali tidak menolak akal sepenuhnya. Ia tetap menghargai logika dan rasionalitas. Tapi ia menolak supremasi akal atas wahyu. Bagi Al-Ghazali, akal adalah lentera, tetapi bukan matahari. Ia menerangi jalan, tapi bukan sumber cahaya hakiki. Yang sejati, katanya, adalah cinta ilahi, ma'rifatullah, yang hanya bisa diraih dengan hati yang bersih, amal yang tulus, dan zikir yang mendalam. Inilah puncak ilmu, bukan mengetahui, tetapi mengenal, bukan memahami, tetapi mencintai. Hingga kini tahafut al-falasifah tetap dibaca, dibahas, dan diperdebatkan. Ia adalah bukti bahwa dalam dunia ilmu, perbedaan bukanlah musuh, tapi pintu menuju pemahaman yang lebih dalam.
Al-Ghazali telah menunjukkan pada kita bahwa pencarian kebenaran bukan jalan yang lurus. Ia penuh liku, penuh tanya. Tapi selama ada kerendahan hati dan kecintaan kepada kebenaran, kita akan terus berjalan. Dan dalam perjalanan itu, suara Al-Ghazali terus menggema. Ilmu yang tidak mengantarkanmu pada Tuhan adalah kebodohan yang tersamar.